Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariza Pratama. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat. Namanya itu aplikasi saya itu namanya Zepcode. Buatnya pakai React Native. Terus si React Native itu pakai bahasanya TypeScript sama JavaScript. Di sini bisa dilihat ya, bentar. Nah, sini dia source code yang saya buat untuk membuat aplikasi saya, walau cuman buat tampilan loginnya aja. Jadi source code-nya pakai TypeScript. Nah, si React Native itu pertama-tama itu akan baca index.js. Nah, di index.js itu yang akan direndernya itu si app. Di sini ada itu yang akan direndernya app. Si app ini didapat dari folder yang sejajar. Titik itu folder yang sejajar yang namanya src. Nah, ini kemudian namanya filenya app. Nah, yang ini. Nah, yang direndernya itu yang si app ini. Nah, untuk bisa di import di tempat si index.js ini, kita itu perlu export terlebih dahulu. Nah, export default app, kalau enggak ya bakal error. Jadi ntar bisa diimport di index.js. Nah, di sini source code-nya ini kelihatannya panjang banget ya. Buat loginnya doang. Pertama-tama saya buat import dulu ini perluannya. Import view, import text, import scroll view, image, style sheet. Style sheet ini mirip kayak CSS, view ini mirip kayak div. Kalau div di HTML. Dan di sini view kayak div. Kemudian ngebungkus teks. Teks ini kayak H1 sampai H6 untuk di HTML. Nah, ini teksnya ada 3, menjelajah di dunia kode bersama Zepcode. Nah, untuk stylenya ini di luar, jadi ngambilnya style.mcap. Nah, mcaps main caption yang dibuat ini style mcap. Nah, yang ini kemudian dibuat styling untuk mcap yang ini untuk menjelajah di mcaps ini pakainya yang ini. Nah, mcaps. Kemudian escape untuk pakai yang di bawah yang ini escape. Bisa juga style itu bisa juga inline, contohnya yang ini inline. Nah, stylenya tapi jadinya ya agak berantakan gitu. Harusnya mah di bawah sih, jadi kebacanya itu lebih gampang. Nah, si ini itu panjang ini itu bisa diperpendek dan diperapih lagi. Caranya ya dibuat folder lain, folder di luar. Nah, saya ini udah siapin ini di src ini ada aset atau untuk logo, terus diimport di sini logonya. Nah, dipakai di sini logonya. Terus di halaman kita bisa buat halaman, ada halaman home, ada halaman login. Sebenarnya banyak ya halamannya, cuman saya baru buat 2 dulu karena saya juga kan baru buat loginnya doang. Nah, caranya tinggal di login ini buat index.tsx, karena otomatis kan kalau kita udah masuk ke folder login itu otomatis yang dibaca duluan adalah index, yang namanya index. Nah, setelah itu misalnya kita ini di copy, dipotong, di cut dulu, terus dipindahin di folder di file baru yang namanya index.js di dalam folder login itu. Jangan lupa di file itu harus diekspor. Nah, kayak sini. Kalau enggak, ntar pas diimport di sini, import view text yang ini di sini teh from ini nih, from alamat foldernya. Nah, kalau nggak diekspor nggak akan bisa diimport, bakal error kayak gitu.
Stylenya juga bisa dibuat file terpisah untuk stylenya, kemudian diimport di sini juga. Caranya sama, di stylenya diekspor dulu, kemudian di sininya diimport pakai alamat folder yang si style itu, kayak gitu. Nah, karena kalau pakai emulator itu laptop saya nggak kuat, maka saya pakai handphone untuk ngerunning kode dari TypeScript tadi, kode React Native yang tadi. Nah, sini udah saya codingan, maka ini hasil dari codingan tadi. Baru tampilan loginnya aja bisa diklik, ini text input, emailnya bisa diketikkan juga, dan tombol loginnya bisa diklik-klik, namun masih belum mengarahkan pada halaman. Baru intinya baru loginnya saja, baru halaman loginnya untuk codingan minimalnya. Namun kalau untuk di Figma itu udah sampai hampir semua ya, hampir semuanya. Nah ini dia tampilan UI dari desain aplikasi yang saya buat pakai Figma. Nah di sini ada tampilan dulu buat akun, ada tampilan login, terus ada tampilan beranda. Ini saya buat 3 fitur. Yang pertama fitur video materi, isinya itu pematerian ya. Sini ada playlistnya, ada downloadnya, di sini ada rekomendasi ya, video rekomendasi, yang ada belajar Python sama Pak Dimas, belajar Node.js dasar, kenalan sama NodeDB, MongoDB. Dan di sini kita bisa cari di saluran atau materi. Misalnya kita nyari JavaScript untuk kategori saluran, misalnya di sini kategori materi gitu. Di materi itu tutorial, kita nyari tutorial JavaScript itu muncul banyak ya. Sini contoh-contohnya ada JS asing, langsung asing, ada tutorial, ada belajar JavaScript dari si channel orang-orang yang beda. Ini ada dari Saksio, ada dari Dimas, ada dari Dodo. Setelah itu kita juga bisa nyari channel, atau enggak bisa nyari saluran yang misalnya kita nyari saluran namanya JavaScript gitu. Terus di sini kita tinggal klik aja. Nah di sini ada namanya JavaScript. Tapi cuma satu, pengikutnya cuma 120. Ini 744 itu poinnya. Nih yang kayak ini ada poin-poinnya. Ini Sherman poinnya besar banget. Kemudian tidak ada lagi saluran, maka yang akan ditampilkan adalah orang-orang rekomendasi yang siapa tahu kita butuh dulu. Saat kita klik profil, sini akan ada video materi, ada pengikutnya berapa, poinnya berapa. Nanti poin akan saya jelasin poin itu apa. Kemudian di sini ada kolom-kolom video materi, kolom playlist, kolom odading ntar saya jelasin apa itu odading. Nah, ada materi-materinya yang udah dibuat dari si Asep 121 itu misalnya. Ini ada berapa kali ditonton, ada jumlah like-nya juga. Nah, ada setting, ada pengaturan. Nah setelah itu misalnya kita ini ada profil orang lain lagi, si orang 124. Nah, di sini kan saya ada poin itu apa. Nah di sini saya ada sistem koin ya, sistem koin. Gunanya untuk apa sistem koin? Ya di sini koin itu ketika kita punya kendala, terus kita itu ceritain di pesan diskusi. Setelah di pesan diskusi itu kita itu, nah di sini saat ngebuat pesan diskusi itu kita itu bisa nambahin poin atau istilahnya itu bobot untuk pesan yang kita buat. Misalnya itu pesannya itu sulit banget gitu, kita kasih poin yang gede biar orang itu mau jawab. Itu banyak orang yang mau jawab karena terpaku sama koinnya gede gitu. Jadi sebagai harga lah untuk pesan, tapi ini itu opsional gitu ya. Jadi ada orang yang mau ngasih nggak apa-apa lah, yang bantu doang juga, hitung bantu. Ada
Nah ini misalnya si Anto ini ngasihnya bobotnya 20 poin. 20 poin itu dari mana? Misalnya kita punya kita koin kita 20, mau kita masukin koin 20 buat pesan kita buat, maka poinnya juga bakal 20. Nah orang yang ngejawab itu, orang yang misalnya kita udah punya balasan gitu. Nah di sini misalnya ada 5 balasan, kita bisa milih siapa yang orang dengan komentar yang ngebantu, yang solutif gitu dari permasalahan yang kita ceritain di sini. Nah, kita bisa pilih yang mana sesuai janji. Misalnya kita ngejanjiin 20 poin, kita bisa kasih ke orang yang paling jawabnya yang paling bagus itu, komentarnya yang paling bagus, yang paling ngebantu, dengan cara klik icon hadiah ini. Nanti komentar tersebut akan terlabeli komentar terbaik gitu, yang dapat poin. Jadi si orang ini bakal dapat poin, akan nambah di profilnya. Nah misalnya contoh si orang 124 ini dia punya 2,3 ribu poin, artinya udah dia sangat membantu banyak kan, dikumpulin sama dia 20 poin, atau ada dapat dari ngutip dari sini, dikasih dari orang dapat komentar terbaik gitu. Jadi orang yang paling ngebantu, seberapa ngebantunya poin ini tuh maksudnya. Ini semakin banyak poinnya semakin bagus. Jadi dilihat orang, seorang 124 ini sangat membantu sekali karena poinnya besar gitu, 2,3 ribu poin gitu. Misal ada orang yang benar nekat itu ngasih berapa 100 poin ya, koinnya dia pakai 100 koin juga, berarti nekat ngasih 100 poin ya. Jadi banyak yang jawabnya ntar kalau ngasihnya lebih banyak, tapi nggak ngasih juga nggak apa-apa. Jadi orang 124 juga ini bisa didukung sama video materi uploadan dari dia. Jadi kita juga bisa ngupload video materi gitu, jadi kayak buat channel YouTube lah, mirip-mirip kayak YouTube ya. Cuman di sini itu khusus untuk coding, gak boleh topiknya di luar dari coding, kan namanya juga Zcode. Kalau ada yang di luar coding juga bisa dilaporin ya. Di sini ada playlistnya. Nah ini Odading itu apa? Odading itu obrolan seputar dunia coding, yang dimana isinya itu short video, mirip kayak short di YouTube, cuman ya video pendek, bisa berupa tips trik atau shortcut atau apa itu yang keperlu lama-lama gitu, kayak materi video ini itu video materi seperti itu. Kemudian misalnya seorang 124 ini sangat membantu sekali, banyak ini 2,3 ribu poin ya. Kita misal orang itu bakal tertarik untuk kirim pesan itu, jadi minta seorang 124 ini diminta project gitu, jadi banyak dapat klien gitu, terus bisa pesan pribadi di sini. Kemudian bisa bekerja sama gitu, saling kerjasama gitu. Ini sih antara klien, ada klien loh. Kemudian kita selain buat pesan diskusi, kita juga bisa nyari di sini pesan, nyari topik yang kita butuhin gitu, permasalahan yang kita butuhin. Siapa tahu ada orang yang buat pesan kayak gitu, atau ada yang udah punya komentar terbaiknya juga gitu, tanpa kita harus nunggu atau nungguin dulu gitu. Jadi bisa nyari dulu di sini, siapa tahu ada yang sama gitu kasusnya. Ya ada yang ngasih nggak ada tanpa poin, tidak apa-apa, ada poin ini ada 10 poin ini, ada 5 poin, ada yang ngasih 10 poin, bervariasi. Dan di sini kita terakhir ini fitur terakhir ini bikin grup. Itu nih grup kecil aja ini. Ini coding studio gitu, misalnya kita punya masuk grup coding studio, masuk grup PCP apa ini nih, Persatuan Coding Persatuan apa ini nggak tahu lah pokoknya, PCP Bandung. Di sini kita bisa gabung ke grup.
atau kita bisa buat grup sendiri terus nambahin orang. Nah, sini orang-orang yang udah saling ngikutin gitu akan muncul di sini. Orang yang saling ngikutin udah berteman istilahnya. Terus di sini itu bisa dijadiin forum obrolan. Isi people 1 2 3, wah banyak lah pokoknya. Ya mungkin itu untuk demonstrasi video. Selanjutnya job interview itu bagaimana mesin komputasi dan sistem operasi berperan. Mesin komputasi dan sistem operasi itu sangat penting ya, kalau enggak ya nggak akan jalan itu ya aplikasi itu tanpa mesin komputasi atau sistem operasi gitu. Jadi sini itu berfungsi untuk proses manage data-data, jadi ngejalanin lah intinya mah, untuk menjalanin proses. Jadi semua yang ada di sini itu prosesnya pakai sistem operasi dan mesin komputasi, segala prosesnya seperti nge-manage data, nampilin apa ini, nge-display kayak gini, nampilin display pakai sistem operasi ya. Untuk perbedaan yang paling mencolok dari mesin komputasi dan sistem operasi ini adalah dari segi kalau mesin komputasi itu bentuknya fisik, dari fisiknya. Jadi mesin komputasi itu bentuknya hardware, sedangkan sistem operasi itu software gitu yang saya tahu. Bagaimana algoritma, struktur data, dan bahasa pemrograman berperan dalam algoritmanya dulu. Nah sini saya udah siapin UX nya, user experience, nggak cuma UI nya doang. Tunggu ya bentar. Di sini algoritmanya itu kita pertama akan kalau belum masih baru pertama kali masuk Javcode itu harus login dulu. Nah di sini ketika kita login bla bla bla, tentunya kita juga belum punya akun ya. Kalau belum punya akun klik, nah di sini kita bisa daftar, masukin nama data-data yang diperluin buat password, terus buat akun. Nah jadilah masuk ke beranda. Kalau enggak tinggal langsung login. Habis itu ya selanjutnya ya login, masuk ke yang data yang dari tadi dibuat. Nah setelah diklik login kita masuk beranda. Sini beranda bisa di scroll ya. Ini ketika klik ini video materi, ini pesan diskusi sama kayak ini yang di navigasi. Ini grup komunitas sama ada yang di navigasi, ini ada koin. Nah di sini kita bisa klik, maka akan dipindahkan ke halaman video materi. Nah, ada playlist, ada download, ada rekomendasi. Setelah itu ketika kita melakukan pencarian ya, untuk algoritma pencarian saya juga masih belum tahu ya, mungkin ya datanya diurutin atau bisa dikumpulin dulu atau di segala macam. Saya belum pernah ngituin data ya. Kita bisa cari ini materi. Ketika kita klik saluran, maka di sini ada kolom saluran yang konteksnya itu nyari orang yang namanya JavaScript, sesuai ini yang dicari. Kita materi berarti materi konteksnya JavaScript. Kita juga bisa ketika klik profil, maka muncul profil dari orang yang kita klik tersebut. Kemudian di sini kita bisa kirim pesan ke orang tersebut gitu. Kita klik kirim pesan yang di sini, kita terus pesan, terus kita kirim gitu. Kemudian di sini kita bisa ikuti juga, klik ikuti. Dan kita ada video materi dari orang 1 2 4, ini ada banyak, ada 3, kita klik bisa kita tonton. Kecuali video yang dilabeli 2 koin ini harus kita beli berarti. Nah, jadi si orang 1 2 4 ini melabeli itu menghargai dengan 2 koin. Untuk mensupport dia juga sekalian. Nah ini kita bisa klik playlist, maka akan muncul playlist yang udah dibuat dari orang 1 2 4 ini. Dan punya odading obrolan seputar dengan coding dari orang ini ada banyak.
Nah, kembali lagi ya. Nah, itu tadi itu algoritma dari home sampai ke video materi ujung itu, sampai ke profile orang. Nah, itu kita pesan diskusi. Di sini kita akan buat dulu pesan diskusinya, terus ini kita tulis pesan diskusinya, kemudian kirim, maka akan terkirim ke publik. Nah, akan terkirim ke publik. Nah, di sini langsung akan muncul pertanyaan kamu, terus orang yang ngejawabnya. Nah, di sini juga kita bisa nyari pesan yang kita butuhin gitu ya, yang udah saya jelasin tadi. Ketika klik terus dicari, maka akan muncul sesuai dengan yang kita cari. Cara pencariannya juga saya masih belum ngerti gitu, sama kayak pencarian tadi yang video materi. Oke. Saya nggak tahu itu apa, SEO, search engine operasi. Saya masih belum ngerti cara apa. Salah. Nah, ketika kita klik grup komunitas, maka akan muncul grup komunitas yang udah kita ikutin. Ada si Coding Studio sama PCP Bandung. Kemudian kita juga bisa diarahin sama ini, bisa gabung ke grup lain juga, grup rekomendasinya lah ini, grup A, grup B, grup C, istilahnya grup D, grup apa aja lah. Sini kita juga bisa buat, ketika klik ini kita bisa buat grup. Ya, klik ini berarti nama grupnya, kemudian klik ini nama icon, bukan nama, berarti icon grupnya. Kita berarti upload image. Kemudian kita kalau udah sebelum itu ya tambahin pesertanya dulu, nggak mungkin sendirian. Nah, setelah tambah bisa buat grupnya, klik. Nah, intinya mah kalau udah diklik berarti udah jadi grupnya ya. Nah, ini ya, ICC Indonesia Coding Community, anggotanya 1124, 90 online. Ini kita bisa saling ngirim pesan ya. Klik, ceklik, pesannya datang, muncul pesan dari kita gitu. Jadi intinya ada 3 fitur ya tadi. Nah, gitulah algoritmanya, mulai dari beranda ke video materi, dari beranda ke pesan diskusi, dari beranda ke grup komunitas ya. Selanjutnya struktur datanya sini ya, saya ada banyak ya struktur datanya, ini bikin pusing juga. Nah, di sini si pengguna itu bisa saling mengikuti, bisa saling batal mengikuti, unfollow, bisa pesan pribadi, bisa membalas pesan, saling balas pesan gitu ya, pengguna antar pengguna. Kemudian itu ada ini, berarti ini ada strip-stripnya, berbeda ya. Yang ini dulu deh. Nah, si pengguna ini bisa ngirim pesan diskusi. Si pesan diskusi, banyak pesan diskusi, namun si pesan diskusi itu hanya bisa dikirim oleh satu pengguna. Nah, pesan diskusi ini kita pengguna juga bisa ngebalas banyak pesan diskusi, tapi pesan diskusi juga bisa dibalas ku banyak orang gitu, nggak lebih, nggak cuman. Tapi kalau untuk mau dibuat itu cuman ku satu orang. Kemudian si pesan diskusi ini bisa hapusnya ku satu orang, dan si pengguna juga bisa ngehapusnya cuma satu pesan diskusi gitu. Kemudian materi video, satu pengguna bisa mengupload beberapa video. Kemudian beberapa pengguna hanya bisa memberi satu like, jadi like itu nggak bisa lebih dari satu. Kemudian beberapa pengguna bisa mendownload beberapa materi video, jadi si materi video bisa didownload oleh banyak orang, banyak pengguna.
si pengguna bisa mendownload banyak video dan juga menontonnya, dan juga ngasih komentar kan nggak ada batasannya, banyak gitu kan. Kemudian tapi dihapusnya kalau materi video itu dihapusnya oleh satu orang ya gitu. Untuk grup, ini apa ini grup berarti dibuatnya sama ya, dibuatnya oleh satu orang ya, nggak mungkin ya banyak ya, dibuatnya satu orang tapi yang gabung ya. Buatnya satu orang bisa buat banyak grup. Kemudian si orang bisa menghapus beberapa grup, namun si grup hanya bisa dihapus oleh satu orang. Kemudian beberapa orang bisa bergabung ke dalam grup. Si grup juga bisa digabungin beberapa orang. Pengguna bisa bergabung ke beberapa grup. Kemudian grup juga bisa memiliki banyak orang yang bergabung gitu, lebih dari satu. Kemudian si pengguna bisa ngirim pesan, beberapa pesan, tapi kalau pesan mungkin ya satu ya dua ya satu zero. Kemudian juga bisa ngebalas pesan gitu. Nah itulah struktur data saya gitu. Ini gunanya untuk kelompokin data-data sebuah entity pengguna, entity pesan diskusi, mempunyai data-data yang saling berhubungan gitu ya. Di sini ada ID pengguna, sini ada ID pengguna, jadi saling berelasi, saling. Kalau istilahnya kalau nggak salah itu di MySQL itu ada istilahnya join, yang mungkin kalau nggak salah ya itu mirip ya join. Saya pernah iseng-iseng mainin join. Kemudian bahasa pemrograman berperan untuk bahasa pemrograman ya, si TypeScript ini berguna untuk segala macam ya. Berperan sebagai back end, bisa berperan sebagai front end. Backendnya pakai Node.js ya. Node.js bukan bahasa pemrograman tapi ya Node.js kan pakai bahasa pemrograman JavaScript gitu. Di sini bisa buat front end, jadi intinya mah itu sebagai komponen untuk membangun aplikasi gitu. Jadi si bahasa pemrograman itu menurut saya ya jadi fungsinya untuk itu penting banget lah keberadaan si bahasa pemrogramannya, kalau enggak ya nggak akan kebuat ya. Kemudian metode pengembangan perangkat lunak, software development life cycle. Nah ini saya ulang lagi lah. Baik, ini software development life cycle. Yang pertama saya juga menganalisis dulu aplikasi yang saya buat, ngerencanain dulu jadi bagaimana bentuk aplikasi, bagaimana kedepannya itu, untuk apa aplikasi dibuat. Kemudian analisis bahannya, yang dibutuhin apa aja, kemudian di analisis ya, jadi sehingga kalau udah dibuat itu nggak rugi gitu. Jadi misalnya kita udah buat aplikasi tapi nggak kepake kan percuma gitu, udah capek-capek dibuat gitu kan. Jadi tahap analisis ini sangat penting banget ya. Jadi kedepannya aplikasi ini bakal seperti apa, bakal digunain untuk apa, apakah emang sebutuh itu gitu, disesuaikan sama keadaan gitu. Di sini ya, ini orang-orang yang berkontribusinya kayaknya. Kemudian habis analisis baru ke tahap desain. Kita ngedesain dulu, bisa pakai Figma, bisa pakai apa itu yang agak kasar itu kalau kita itu nge-develop sendiri. Kalau kita sebagai full stack gitu, baru kita pakai itu yang
gambaran kasar. Tapi kalau kerja sama orang lain itu mungkin ya bagusnya pakai Figma gitu kan. Figma enak kan, di situ bisa dilihat untuk apa, sini untuk ukurannya berapa gitu, ukurannya ini ada marginnya berapa, paddingnya berapa, fontnya jenis apa, warnanya bagaimana. Ini kan warna itu kan banyak gitu kan. Nah ada banyak banget lah pokoknya warna itu, nggak cuman hijau tapi bisa hijau tua atau apalah. Nah habis itu baru ke tahap development. Tahap development ini bagian ngoding gitu ya, bagian di coding, bagian nggarap front end pakai desain yang udah tersedia, digarap misalnya pakai React Native. Habis itu dibuat backendnya misalnya pakai Node.js, itu buat servernya sama konekin ke database-nya juga, dibuat database-nya pakai DBMS, bisa pakai apa aja, MySQL atau apa, pakai Postgre, pakai MongoDB, pakai Oracle, bebas. Nah habis dibuat front end sama back endnya sama API segala macam, API buatnya. Habis itu masuk ke tahap testing, dites dulu si aplikasinya di sini. Kalau masih belum sesuai ya dikembaliin lagi di development, di testing ini. Di testingnya pakai apa ya, oleh QA engineer tester. Bentar, di testingnya kayak gimana ya? Ya intinya di testing dulu ya. Kalau di perusahaan itu banyak ini yang berperan itu di testing itu, dia terutama si ini nih, si QA engineer ini musuhnya para developer. Enggak sih, jadi si QA engineer ini harus saling sering-sering ngobrol sama developer. Habis testing baru ke tahap di testing itu, maksudnya dicek aplikasinya, di tombol-tombolnya ada bug atau enggak. Kalau misalnya game dicek gerak-gerakannya gitu ya, mungkin gitu. Habis itu masuk ke tahap deployment, misalnya di upload misalnya di Play Store. Kalau game di stream misalnya di PC lah. Kalau di web itu berarti mungkin di hosting di sini oleh si DevOps. Saya nggak tahu ini DevOps siapa. Baru itu karena aplikasi itu nggak selamanya berjalan itu tanpa bug gitu kan, atau nggak ada update pasti menyesuaikan dengan keadaan di masa depan, nggak mungkin bakal gitu-gitu terus. Makanya ada si versi gitu. Terus disitu di maintenance gitu, misalnya ada bug gitu ya, kalau nggak ada yang perlu diupdate baru masuk ke maintenance itu, life cycle. Terus habis itu bisa balik lagi ke tahap development gitu, bisa balik lagi bahkan ke tahap analisis ulang gitu. Dianalisis lagi bagaimana apa yang harus diperbaiki atau yang ditambahkan gitu. Selanjutnya bagaimana database atau sistem basis data berperan dalam produk saya gitu ya. Sistem basis data berperan sangat penting ya untuk nyimpen data ya. Gak mungkin kita nyimpennya di folder ya, jadi saya gunain DBMS untuk ngatur-ngaturnya. Jadi database itu untuk menyimpan data, jadi segala yang dibutuhin disimpan di database ya. Ini struktur data ini, jadi si pengguna ini ada di database, ini materi video di database, semuanya ada di database. Jadi seakan sewaktu-waktu dibutuhin itu, dia butuhin sama klien itu, ntar bakal diambilin sama si server. Si server itu sebagai penengahnya dari database sama klien. Kan bahaya kalau klien itu bisa langsung masuk ke database, itu langsung berbahaya banget ya. Jadi harus ada penengahnya, si server itu kita bisa atur sebagaimana mungkin. Si klien itu butuh data apa, kasihnya data apa gitu, request response gitu. Bisa pakai HTTPS, itu yang paling aman, HTTPS ya. Database itu sangat penting banget ya untuk nyimpen data.
itu. Apalagi YouTube itu datanya gede banget ya, video-video gede-gede bergiga-giga, database-nya segede gaban. Oke. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, semoga cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.